warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Maharani dengan NIM 2110202014 dari kelas PAI-A. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pengelolaan pembelajaran, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu dosen Ibu Husna. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pengelolaan pembelajaran. Istilah pengelolaan pembelajaran berasal dari dua kata sekaligus. Dua istilah ini kemudian menjadi pengelolaan dan pembelajaran. Untuk memadukan pemahamannya, maka keduanya perlu digabung menjadi pengelolaan pembelajaran, sehingga pengertian dan pemahamannya menjadi makin mendetail dan terfokus. Adapun indikator dalam pengelolaan pembelajaran ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Jadi, pelaksanaan pembelajaran adalah menggerakkan atau acting menurut Terry, merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemampuan yang baik. Yang ketiga, pengawasan atau controlling merupakan langkah penentu terhadap apa yang harus dilaksanakan, sekaligus menilai dan memperbaiki sehingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana serta terwujudnya secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu tentang hakikat pengelolaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pengelolaan pembelajaran selalu adanya tahapan-tahapan seperti kepengurusan, pencatatan, dan penyimpanan dokumen. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 2 tentang pendekatan belajar mengajar. Jadi, pendekatan belajar mengajar ini merupakan cara memandang kegiatan pembelajaran sehingga memudahkan bagi guru untuk pengelolaannya dan bagi peserta didik akan memperoleh kemudahan dalam belajar. Kemudian, Sanjaya mengatakan bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya sangat umum. Kemudian, dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat 2 jenis pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, yang dimana pada pendekatan jenis ini, guru melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, yang dimana pada pendekatan jenis ini, guru menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual, yang kedua pendekatan konstruktivisme. Kemudian jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama pendekatan individual, yang kedua pendekatan kelompok, yang ketiga pendekatan bervariasi, yang keempat pendekatan edukatif, dan yang kelima pendekatan keagamaan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 3 yang dimana makalah tersebut membahas tentang metode belajar mengajar. Jadi, metode adalah cara yang fungsinya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Makin baik metode itu, maka makin efektif pula pencapaian tujuan. Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individual atau kelompok. Prinsip-prinsip metode pembelajaran adalah bahwa prinsip ini merupakan pedoman yang penting dalam merancang dan melaksanakan pendidikan yang efektif. Jadi, dalam proses pembelajaran, prinsip-prinsip tersebut berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa untuk mencapai potensi semaksimal mereka. Kemudian, guru memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan metode pembelajaran karena mereka adalah agen utama dalam proses pendidikan. Mereka bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mempengaruhi motivasi, pemahaman, dan perkembangan siswa. Kemudian, metode pembelajaran dalam konteks pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh sejumlah faktor yang kompleks. Kemudian, ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran mencakup karakteristik siswa, lingkungan belajar, pendekatan guru, serta perkembangan pada teknologi siswa. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas
materi atau makalah dari kelompok 4, yang dimana makalah tersebut berjudul atau membahas tentang teknik-teknik belajar mengajar. Jadi, teknik pembelajaran ialah sebuah cara yang dilakukan oleh pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian teknik diskusi adalah salah satu teknik belajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah, yang dimana di dalam teknik ini terjadi proses interaksi antara dua atau lebih yang terlibat, saling tukar-menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dan juga semuanya aktif, tidak ada yang pasif sebagai pendengar. Kemudian teknik penemuan merupakan proses di mana seorang siswa melakukan proses mental yang harus mampu mengatasi sesuatu konsep atau prinsip. Yang dimaksud proses mental ialah mengamati, mencerna, mengerti, menggolongkan, dan membuat dugaan, membuat kesimpulan, dan lain sebagainya. Inquiry adalah teknik pengajaran guru di depan kelas, di mana guru membagi tugas meneliti suatu masalah ke kelas. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok mendapat tugas tertentu yang harus dikerjakan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan membahas materi dari kelompok 5, yang dimana kelompok ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Jadi, faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar adalah salah satu faktor yang mempengaruhi faktor internal. Dan faktor internal ini memiliki beberapa aspek, diantaranya adalah aspek fisiologis dan aspek psikologis. Dalam aspek psikologis terdapat minat belajar siswa. Secara sederhana, minat atau interest berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu faktor internal, faktor dari dalam siswa, yaitu kondisi jasmani dan rohani siswa. Yang kedua, eksternal, faktor dari luar siswa, yaitu kondisi lingkungan di sekitar siswa. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar, yaitu jenis upaya belajar yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran yang telah dilalui oleh siswa tersebut. Dan itu dapat mempengaruhi bagaimana interaksi antara siswa dengan guru, kemudian bisa menjadikan pembelajaran yang efektif atau efisien. Kemudian yang selanjutnya di sini saya akan membahas makalah dari kelompok 6, yang dimana makalah ini membahas tentang pengembangan dan pemanfaatan strategi belajar mengajar. Jadi, strategi pembelajaran adalah definisi menurut Dick dan Carey. Mereka menjelaskan bahwa yang terkandung dalam strategi pembelajaran terdiri dari seluruh komponen pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, macam-macam strategis pembelajaran, strategi pembelajaran problem based learning, strategi pembelajaran active learning, strategi pembelajaran collaborative learning, dan strategi pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian, strategi pembelajaran inquiry dan strategi pembelajaran question student have. Kemudian, pengembangan strategi pembelajaran adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, implementasi, dan evaluasi berbagai metode dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian, manfaat strategi pembelajaran adalah pendekatan atau metode yang digunakan oleh guru atau instruktur dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman, retensi, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran tersebut. Saja di sini saya akan membahas mengenai makalah dari kelompok 7, yang dimana makalah ini membahas tentang variasi mengajar dalam pembelajaran. Jadi, variasi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah selingan atau selang-seling, keanekaragam yang membuat sesuatu tidak monoton. Sedangkan arti variasi mengajar dalam pembelajaran yaitu sebuah proses atau perubahan kegiatan yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan murid, sehingga dalam situasi belajar mengajar murid senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. Apabila tidak ada variasi dalam kegiatan pembelajaran, maka siswa akan mengalami kebosanan dan kejenuhan, karena pembelajaran yang monoton mengakibatkan siswa kurang antusias.
Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan perhatian siswa dalam belajar, meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu, menumbuhkan sikap positif terhadap guru dan memelihara cara belajar yang sesuai agar menjadi efektif dan efisien. Bahwa variasi mengajar dalam pembelajaran melibatkan perubahan dalam gaya mengajar dan penggunaan metode pembelajaran seperti media atau sumber yang sudah digunakan oleh guru. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang terakhir, yang dimana makalah ini membahas tentang pengelolaan kelas. Jadi, pengelolaan kelas merupakan aspek penting dalam proses pendidikan, karena hal ini melibatkan berbagai strategi dan teknik yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif, aman, dan mendukung perkembangan siswa. Jadi, ada pun beberapa poin penting dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, yaitu poin ini meliputi tentang hubungan positif. Guru perlu menjalin hubungan yang baik dengan siswa sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan dan mendukung. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi adalah menerapkan aturan dan konsekuensi sangat penting. Hal ini dapat membantu siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka. Yang ketiga, pemahaman terhadap kebutuhan siswa. Guru perlu memahami kebutuhan individu setiap siswa dan menyesuaikan pengajarannya untuk mendukung perkembangan pada siswa tersebut. Yang keempat, penggunaan teknik pengelolaan kelas. Guru harus menguasai berbagai teknik pengelolaan seperti pengaturan ruang, manajemen waktu, dan penggunaan reward serta konsekuensi. Yang kelima, pengembangan keterampilan sosial. Mengajarkan keterampilan sosial kepada siswa merupakan bagian penting dari pengelolaan kelas, membantu mereka berinteraksi dengan baik dalam lingkungan sosial. Yang keenam, komunikasi efektif. Guru perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk menjelaskan materi dan mendengarkan siswa. Yang ketujuh, evaluasi dan penyesuaian. Guru perlu terus-menerus mengevaluasi strategi pengelolaan kelas dan siap untuk menyesuaikan jika diperlukan. Kemudian, pengelolaan kelas yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan motivasi siswa. Mungkin itu saja penjelasan keseluruhan materi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.